Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 1 Korintus pasal yang kelima. Dan kali ini surat Paulus ditujukan kepada jemaat Korintus lagi-lagi untuk menegur mereka. Menegur karena apa? Karena ada ketidakkudusan di antara jemaat. Dari teguran-teguran ini kita tahu memang Paulus adalah sosok rasul yang sangat keras, sangat disiplin, sangat tegas, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan apapun. Karena kita tahu bahwa tujuannya adalah baik untuk jemaat yang dilayaninya. Jadi jangan hanya lihat kerasnya Paulus, tapi lihat kasihnya Paulus kepada jemaat melalui tindakan teguran-teguran yang keras itu. Lagi-lagi di pasal yang kelima, Paulus menegur jemaat Korintus. Mari kita baca ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Rupanya ada percabulan di antara jemaat. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Buat Paulus ini kelewatan. Orang-orang yang tidak kenal Allah saja tidak melakukan hal itu. Bagaimana mungkin kamu yang kenal Tuhan Yesus melakukan hal itu? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi bercabul atau melakukan perselingkuhan dengan istri ayahnya sendiri. Kok bisa? Kamu sudah tahu yang benar, kamu sudah tahu yang kudus, kamu tahu apa yang berkenan kepada Allah, tapi kamu tetap melakukan percabulan itu, perselingkuhan itu, bahkan dengan istri ayahnya sendiri. Itu yang membuat Paulus sangat marah. Dosa harus disingkirkan. Kalau tahu ini ada bibit dosa, ada benih dosa, ya harus ditegur, diingatkan, jangan dibiarkan. Dan Paulus berkata dengan keras soal itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua, sekalipun demikian, kamu sombong. Tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu, sebab sekalipun secara badani aku tidak hadir, tapi secara rohani aku hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Rupanya pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat Korintus malah membiarkan, jemaat yang lain malah menutup-nutupinya. Sampai Paulus mengatakan, apakah tidak lebih baik kamu berduka cita, menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Dan Paulus menambahkan, sekalipun secara badani aku tidak di Korintus, tidak bersama dengan kamu, tetapi secara rohani aku hadir dan aku tahu. Dan aku akan melakukan hal yang memang harus dilakukan. Hal apa? Menjauhkan orang itu dari tengah-tengah jemaat. Mungkin di titik ini kita bingung, kenapa Paulus sedemikian keras? Dengan kata lain, ini jemaat berbuat dosa yang memalukan, harus dikeluarkan. Ya, kita mesti harus pahami latar belakangnya dulu. Sebab kalau tidak, nanti kita semuanya akan saling menghakimi di dalam gereja. Sedikit jemaat melakukan kesalahan, kita suruh dia keluar. Nanti malah nggak karu-karuan. Maka kita perlu belajar dulu latar belakangnya, supaya kita tahu. Yang jelas adalah jemaat ini tentu sudah diingatkan. Paulus tak henti-hentinya menulis tentang pentingnya hidup kudus. Janganlah orang berbuat cabul. Yuk kita baca di dalam ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan, berarti surat itu pernah dibaca. Berarti Paulus dalam pelayanan berkali-kali mengingatkan kepada mereka supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Percabulan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan, termasuk perselingkuhan. Itu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Paulus, para pemimpin rohani di Korintus berkali-kali mengajar jemaat jangan hidup di dalam percabulan. Namun kalau mereka terus bertekun di dalam dosa, menganggap sepi firman Tuhan tentang percabulan, menganggap sepi teguran peringatan, maka orang seperti ini harus
dikeluarkan, tidak layak berada dalam kumpulan jemaat di Korintus. Kurang lebih itu perkataan Paulus. Kenapa? Sudah diingatkan berkali-kali, sudah ditegur, tapi masih tetap melakukan hal yang sama. Kalau yang seperti ini dibiarkan, nanti ujungnya adalah merusak jemaat keseluruhan. Coba baca di dalam ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Maka hal berikutnya Paulus mengemukakan alasan kenapa jemaat yang sudah ditegur berkali-kali, sudah diingatkan, tapi meremehkan teguran itu, malah hidup dengan percabulan bersama istri ayahnya, harus dikeluarkan dari jemaat. Paulus mengemukakan alasannya supaya jangan sampai menjadi ragi. Sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan. Kalau dosa kecil dibiarkan, nanti akan merambat ke sana kemari. Nanti jemaat yang lain akan berpikir, ternyata melakukan dosa ini tidak apa juga. Jadi, kenapa aku mesti harus hidup kudus? Bukankah aku juga boleh punya hak untuk melakukan hal yang sama? Nanti jemaat yang lain juga ikut-ikutan. Ini akan membahayakan seluruh jemaat. Paulus mengatakan lebih baik yang satu ini diminta keluar supaya jemaat yang lain tidak terkhamiri. Aplikasinya apa di dalam gereja? Ya tentu saja sebagai pemimpin rohani, kalau tahu ada jemaatnya berbuat salah, berbuat tidak disiplin, melakukan tindakan yang jelas-jelas menjadi batu sandungan, kita harus ingatkan, kita harus menegur. Tentu saja cara menegurnya pun harus diperhatikan. Jangan mempermalukan dulu, harus dipanggil dulu, bicara empat mata, diingatkan baik-baik. Tetapi kalau diingatkan baik-baik ternyata tidak bisa, maka kita memanggil beberapa penatua yang lain, pemimpin rohani yang lain untuk menasihati. Tetapi kalau sampai tidak bisa juga, mungkin bisa kita memberikan disiplin yang keras, sehingga jemaat pun akhirnya tahu. Tidak apa, karena sudah diingatkan dari paling lembut tidak bisa, lebih keras juga tidak bisa. Akhirnya disiplin pun harus dijatuhkan. Misalnya kalau orang itu pelayanan, kita harus stop dulu dia melayani. Ya tentu saja ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Jemaat akan bertanya, kenapa orang itu tidak melayani lagi? Ya mereka mungkin akan tahu bahwa sedang ada tindakan disiplin kepada mereka. Ya, mereka akan tahu, tetapi kita tahu dari awal sebetulnya kita ingin dari teguran yang lembut saja itu sudah berubah dan mau bertobat. Kenapa perlu ada tindakan sampai akhirnya ada tindakan yang sangat disiplin, tidak boleh pelayanan dulu? Tujuannya satu, jangan mengkhamirkan seluruh adonan. Maka kalau ada satu dibiarkan, yang lain akan ikut-ikutan. Tapi kalau tahu salah tetap ditegur, salah tetap didisiplin, maka yang lain pun akan sadar dan mereka juga hati-hati. Ini namanya tindakan mengamankan semuanya. Jangan sampai kita takut untuk menegur, mengingatkan, yang lain pun akhirnya terkhamiri dengan ragi itu. Inilah cara Paulus dalam melayani jemaat di Korintus. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.